So hello, balik lagi sama gue Alvin di channel yang sudah lama tidak upload ya. Jadi pembahasan kali ini kita cukup menarik. Kita akan membahas mengenai mengapa game-game yang diadaptasi dari film itu cenderung gagal oleh para penikmat atau pemain gamenya. Cenderung dicap sebagai game yang buruk. Oke, kita bakal bahas mengenai sejarah dari fenomena ini terlebih dahulu ya. Oke, jadi fenomena ini tuh udah cukup lama muncul di industri game saat ini karena memang game-game yang awalnya cuma menyuguhkan gameplay yang arcade atau tidak ada base story-nya, mulai lama-kelamaan orang mulai menyukai game-game yang berbasis story atau single player atau ya pokoknya ada garis merah yang menyatukan antara scene demi scene dalam gamenya lah. Nah, dengan adanya fenomena ini akhirnya membuka sebuah pintu baru dalam sebuah industri game belakangan ini. Mungkin 1 dekade terakhir ada sebuah fenomena di mana game-game di mana cerita dan gameplaynya itu diadaptasi dalam sebuah film yang telah rilis. Ini seperti halnya film yang diadaptasi dari buku. Level 2-nya itu ya film yang udah ada diadaptasi menjadi game. Oke. Fakta uniknya adalah ada sebuah data yang menyebutkan dari sebuah situs yang sering mereview game-game seperti ini mengatakan bahwa cuma sekitar 20% aja dari game-game yang dibuat dari adaptasi sebuah film itu yang mengalami kesuksesan. Sisanya game-game tersebut mengalami flop atau gagal, dicap buruk lah gamenya. Yang paling fenomenal itu ada game IT atau The Extraterrestrial. Nah, game The Extraterrestrial ini dikeluarkan oleh Atari, mengadaptasi film dengan judul yang serupa. Yang filmnya itu ada memang cukup lama, itu tahun 1982, dan gamenya ini dulu dimainkan lewat mesin game Atari. Nah, kenapa game ini bisa menjadi game yang sangat busuk, bahkan dicap oleh gamer itu sebagai salah satu game paling jelek sepanjang sejarah? Karena memang dapat dilihat dari faktanya bahwa setelah rilisnya game tersebut, pihak Atari mengalami kebangkrutan atau mengalami kerugian yang cukup besar akibat perilisan game tersebut, karena memang banyak para pemain dari game tersebut mengatakan bahwa gamenya sangat tidak mengasihkan, sangat monoton, dan gameplaynya juga sangat tidak seperti yang mereka harapkan lah. Nah, hal ini mengakibatkan Atari pada saat itu bahkan sampai menarik kopi game tersebut dari mesin-mesin game mereka ya. Ini disebutkan oleh salah satu pengamat bahwa ini merupakan salah satu faktor kenapa Atari mengalami kebangkrutan. Nah, gua bakal ngebahas salah satu aspek yang cukup menjadi salah satu yang paling penting juga, yaitu faktor pertama mengapa sebuah game yang diadaptasi dari film sering mengalami kegagalan, yaitu faktor waktu perilisan. Nah, waktu perilisan ini ada hubungannya dengan waktu pengembangan gamenya, karena memang cukup tricky untuk sebuah game yang diadaptasi dari sebuah film. Memang cukup, ya bisa dibilang cukup tricky dalam penyesuaian kapan game ini harus rilis, berapa lama game ini harus di development, karena ada salah satu faktor kenapa game ini harus dibuat secepat mungkin, tapi juga ada faktor yang mendukung bahwa game ini juga harus dibuat tidak terlalu cepat gitu, harus maksimal. Nah, faktor yang membuat banyak perusahaan membuat gamenya dalam waktu dekat untuk game-game yang diadaptasi dari film, yaitu faktor dimana memang game yang diadaptasi dari film itu bisa dibilang riding the wave lah, atau seperti mengikuti tren film pada saat itu. Jadi kalau ada misal 6 bulan yang lalu ada film yang cukup heboh di masyarakat, bahkan sampai ke seluruh dunia, nah bakal ada tuh perusahaan game yang bakal mengadaptasi, bayar license-nya untuk membuat game dengan cerita dan gameplay yang serupa. Nah, apabila gamenya terlalu lama dirilisnya, nanti webnya bakal turun, trennya bakal turun, orang jadi gak bakal tertarik lagi untuk membeli gamenya. Nah, bedanya kalau
waktu perilisannya cukup cepat dari penayangan filmnya, orang juga masih ada dalam hype film tersebut. Paham kan maksud gue? Jadi gitu. Jadi di sisi lain kita memang harus cepat-cepat merilis gamenya karena takut nanti tren dari filmnya keburu turun. Tapi di sisi lain juga pengembangan game pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, salahnya game The Extraterrestrial ini, waktu pengembangannya sangat tidak masuk akal memang untuk sebuah game pada zaman dulu. Karena zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin ada game machine atau game machine lah. Jadi ada sebuah software yang bisa membuat game yang bisa memangkas cukup banyak waktu lah. Kalau zaman dulu mungkin codingnya mungkin sudah sangat banyak sekali dibandingkan game-game yang dibuat sekarang, karena mereka harus membuat dari grafisnya dan semua halnya itu based on coding. Kalau sekarang kan kita cukup dimudahkan dengan adanya software game machine yang memang membuat pembuatan game menjadi cukup lama. Nah, pembuatan game dari The Extraterrestrial ini dalam sebuah situs menyebutkan hanya 5-6 minggu saja. Itu agak sedikit menyiksa gitu ya, karena kalau orang nge-coding game dalam keadaan tertekan mungkin 5 minggu itu cukup keterlaluan ya, karena memang Atari mungkin niatnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi karena rakus ya jadi flop gamenya. Akhirnya kopian game yang sudah mereka produksi mereka harus tarik di pasaran, dan project The Extraterrestrial merupakan project yang gagal dari Atari gitu. Oke, kita lanjut ke alasan nomor kedua, kenapa game yang diadaptasi dari film cukup cenderung menjadi game yang gagal, yaitu karena terlalu fokus pada cerita yang ada di dalam game sehingga gameplaynya menjadi monoton. Mungkin ini merupakan fenomena yang sering terjadi juga belakangan ini, karena mungkin game-game pada zaman sekarang, game-game AAA yang kita mainkan kebanyakan gameplaynya tidak terlalu rumit, tapi kita seperti hanya nonton film aja. Kita cuma seperti oke, next, scene selanjutnya apa, oke, next lagi. Jadi kayak PowerPoint gitu. Jadi kayak bukan sebuah game. Sangat minim sekali interaksinya dengan para pemain. Nah, hal ini juga menjadi sebuah faktor kenapa game-game yang diadaptasi dari film sangat-sangat tidak laris gitu di pasaran, karena gameplaynya juga sangat minim. Karena walau bagaimanapun game yang diciptakan itu tentu penggemar ekspektasinya atau pemain game pada ekspektasinya itu ingin memainkan game yang menyenangkan, game dengan gameplay yang menarik, yang bisa membuat mereka ketagihan untuk memainkannya, bukan hanya sekedar untuk main film. Karena kalau mereka ingin film, ya sudah nonton filmnya langsung, toh sudah ada gitu. Ngapain harus main gamenya, dan malah disuguhin adegan-adegan yang dan gameplay yang nggak kreatif gitu. Cuma klik atau cuma tembak-tembakan. Ya, hal-hal kayak gitulah itu membuat game-game yang diadaptasi dari film juga mengalami flop gitu. Nah, contoh dari faktor kedua yaitu kurangnya atau terlalu fokus dari sebuah game yang mengikuti cerita dalam filmnya sehingga tidak kreatif dalam gamenya, itu contohnya adalah game Harry Potter The Deathly Hallows Part 2 yang memang diadaptasi dari film yang serupa, dan memang dari tanggapan para pemainnya, game ini merupakan game yang cukup buruk untuk dimainkan karena memang terlalu mengikuti filmnya, tidak ada inovasi di dalamnya. Dan memang juga sebuah data yang ditunjukkan pada sebuah website pemberi rating untuk sebuah game-game yang cenderung mengikuti plek-plekan gitu ya 100% dari filmnya cenderung mempunyai rating yang lebih rendah dari sebuah game yang mempunyai gameplay yang cukup menarik, walaupun dari segi story mungkin agak kurang. Oke, kita coba masuk ke bagian nomor 3. Kenapa sebuah game yang diadaptasi dari film cenderung gagal, yaitu karena kurangnya inovasi di dalam gamenya. Nah, banyak game yang hanya mengambil elemen dari film tanpa menambahkan sesuatu yang baru dan menarik. Karena menurut dari data sebuah studi, game yang menawarkan inovasi cenderung mendapatkan skor yang lebih tinggi dibandingkan game yang tidak memilikinya.
Nah mungkin itu salah satu beberapa faktor yang menyebabkan game-game yang diadaptasi dari film cukup mengalami kegagalan ketika dilempar ke pasaran. Tapi dari beberapa faktor yang gue sampaikan, yang paling faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan game yang diadaptasi dari film merupakan faktor lamanya development tadi. Karena itu memang sangat-sangat penting ya. Game juga jangan terlalu lama di developingnya sehingga filmnya mungkin udah lama tayang tapi gamenya baru muncul belakangan ini, itu kan jadi menurunkan keinginan playernya untuk memainkan game tersebut. Mungkin itu. Oke, itu aja mungkin pembahasan mengenai game-game dari film yang cenderung gagal ketika diadaptasi menjadi sebuah game. Poin yang cukup penting juga, game yang harus dibuat dari sebuah adaptasi film itu tetap harus mengutamakan gameplaynya dari sekedar hanya pembawaan cerita yang monoton dan tidak menarik gitu untuk dimainkan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.